2 Raja-Raja 5. Saya baca dari ayat pertama ya. Saya baca dari kitab IMB. Naaman, panglima tentara Raja Aram, adalah orang besar dan terpandang di hadapan tuannya. Karena Yahweh telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Aram melalui dia. Naaman adalah seorang pahlawan yang perkasa, tetapi ia menderita kusta. Pada suatu hari pasukan Aram menyerbu keluar dan mereka menangkap seorang anak gadis dari negeri Israel yang menjadi pelayan istri Naaman. Gadis itu berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka nabi itu akan menyembuhkan tuan dari kustanya." Ketika Naaman mendengar hal itu, ia pergi kepada Raja Aram dan menceritakan segala sesuatu yang diceritakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Lalu berkatalah Raja Aram, "Pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Maka pergilah Naaman dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 keping emas, dan 10 potong pakaian pengganti. Kemudian ia pergi kepada Raja Israel dengan membawa surat yang mengatakan, "Ketika surat itu sampai kepadamu, lihatlah, aku telah mengutus pegawaiku Naaman kepadamu. Engkau harus menyembuhkan penyakit kustanya." Maka terjadilah, setelah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyakkan pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Elohim yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga Raja Aram itu mengirim pesan kepadaku untuk menyembuhkan orang ini dari kustanya? Karena itu perhatikanlah dia, dan lihatlah, ia sedang mencari gara-gara terhadap aku." Kita baca ayat yang ke-8. Sesudah Elisa, abdi Elohim itu, mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja dengan mengatakan, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkanlah ia datang kepadaku sekarang, maka ia akan mengetahui bahwa ada seorang nabi di Israel." Ini cerita tentang Naaman. Naaman ini kusta. Kusta itu adalah penyakit yang membusuk pada orang yang hidup. Kalau orang yang mati membusuk itu satu hal yang lumrah, tetapi kusta itu penyakit yang membusuk ketika orang itu masih hidup. Biasanya tangannya itu akan lepas, jari-jarinya, telinganya, hidungnya, dan kulitnya membusuk. Itu yang terjadi. Dan Naaman sebagai seorang panglima perang itu agak kesulitan dengan menggunakan baju jirah dengan kulit yang membusuk. Dan itu yang terjadi. Dan pada waktu itu dia berperang dan membawa ada seorang gadis dari Israel. Nah, disinilah titik temu si gadis ini mempertemukan Naaman dengan Elisa, seorang nabi yang ada di Samaria. Titik temu itu perlu. Kadang-kadang Tuhan membawa kita bukan kepada yang utama. Tuhan suka mempertemukan orang-orang titik temu, sehingga melalui titik temu itulah saudara bisa mengalami banyak hal, mengalami perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Mengalami titik temu itu yang membuat saudara ketemu dengan suatu kuasa yang mengubah hidup kita. Mengalami satu perkara yang mungkin membuang perkara-perkara itu yang selama ini menghalangi. Dan titik temu itulah si gadis anak Israel ini.